Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas untuk materi gaya kelas 7 untuk kurikulum merdeka. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Pernahkah kalian mendorong meja ke kanan atau ke kiri? Apakah meja tersebut bergerak atau bergeser? Ya, pasti ya. Pada saat kita mendorong meja ke kanan atau ke kiri, itu menyebabkan meja tersebut bergerak atau bergeser. Gaya menyebabkan meja bergerak ke arah kanan atau ke arah kiri, sehingga gaya merupakan besaran vektor, yaitu memiliki nilai dan mempunyai arah. Resultan gaya. Apa sih yang dimaksud dengan resultan gaya? Resultan gaya merupakan gabungan dari beberapa gaya yang bekerja dalam suatu benda. Resultan gaya searah, maksudnya gimana ya? Yang dimaksud dengan resultan gaya searah itu misalnya di sini kita ada sebuah benda, kemudian diberikan gaya sebesar F1, kemudian dikasih gaya lagi, gaya kedua yaitu F2 dengan arah yang sama atau searah. Berdasarkan gambar ini, kita tahu bahwa gayanya itu ke arah kanan. Sehingga hasil dari resultan gaya F1 ditambah F2 hingga ke Fn dengan keterangan R itu adalah resultan gaya dengan satuan Newton, kemudian F1 itu gaya pertama dengan satuan Newton, dan F2 adalah gaya kedua dalam satuan Newton. Kemudian kita juga belajar mengenai resultan gaya berlawanan arah. Misalnya, di sini ada sebuah benda, kemudian kita berikan gaya F1 ke arah kanan dan F2-nya ke arah kiri. Kita lihat nih, di sini arah gayanya berlawanan. Maka didapatkan rumus R sama dengan F1 plus negatif F2. Negatif itu menunjukkan bahwa gaya ke arah kiri. Dengan keterangan R itu adalah resultan gaya dengan satuan Newton, kemudian F1 gaya pertama dengan satuan Newton, kemudian F2 gaya kedua dalam satuan Newton. Contoh soal pertama, mari kita bahas ya. 3 orang anak, Wawan, Andika, dan Irfan melakukan gaya terhadap sebuah benda. Wawan dan Andika mendorong meja ke arah kanan masing-masing 70 Newton. Sedangkan Irfan mendorong meja ke arah kiri 100 Newton. Maka tentukan resultan gaya dan arah gaya yang bekerja pada kegiatan tersebut. Oke, mari kita jawab ya. Di sini kita tulis dulu atau kita gambar dulu ya. Di sini ada meja, ibaratnya ini meja. Kemudian di sini ada Wawan dan Andika mendorong ke arah kanan, berarti ke arah sini sebesar 70 Newton. Sama ya, di sini ada 70 Newton. Kemudian di sini Irfan mendorong ke arah kiri, berarti berlawanan arah. Ke arah sana, ke arah kiri sebesar 100 Newton. Kemudian kita cari resultannya. R sama dengan, karena ini searah maka ditambahkan. Berarti 70 ditambah 70. Kemudian di sini ada 100 tetapi berlawanan arah, maka ditambah kemudian dikurang negatif 100. Oke, mari kita hitung 70 ditambah 70 itu 140, kemudian dikurangi 100, hasilnya adalah 40. Ke arah mana gayanya? Nah, karena lebih besar ke arah kanan, maka gayanya ke arah kanan, 40 ke kanan. Kemudian kita ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini dan hitunglah resultan gaya beserta arahnya. Oke, di sini ada gambar ya. Sekarang kita jawab. Nah, kita perhatikan, anggap aja ini F1 ya. F1-nya itu
30 Newton, kemudian F2-nya ada 5 Newton, dan untuk F3-nya itu 10 Newton. Perhatikan, berarti kita disuruh mencari R-nya, sama dengan F1 ditambah negatif F2 karena berlawanan arah, kemudian ditambah lagi negatif F3. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. F1-nya ada 30, kemudian F2-nya negatif 5 ditambah F3-nya negatif 10. Maka 30 dikurangi 5 dikurangi 10 sama dengan 15 Newton. Karena di sini positif, maka arahnya ke kanan. Oke, next. Nah, sekarang kita belajar mengenai macam-macam gaya. Ada apa saja ya macam-macam gaya itu? Macam-macam gaya, yang pertama ada gaya otot, seperti kita mengangkat barbel, kemudian kita mendorong meja, mendorong kursi, dan sebagainya. Lalu ada lagi gaya pegas, kemudian gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Sekarang kita juga akan membahas mengenai gaya gesek. Apa sih gaya gesek itu? Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda dan berat benda. Seperti pada gambar ini ya, arah bendanya ke arah kanan, maka gaya geseknya ke arah kiri karena selalu berlawanan arah. Kemudian kita belajar juga mengenai jenis gaya gesek. Gaya gesek dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gesek statis, kemudian yang kedua adalah gesek kinetis. Gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi pada benda sebelum bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang disebabkan atau terjadi pada benda setelah bergerak. Kemudian manfaat gaya gesek. Sebenarnya apa sih manfaatnya gaya gesek itu? Ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah sepatu dan sendal terbuat dari karet agar tidak mudah tergelincir. Contohnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua, ada ban mobil dibuat beralur untuk memperbesar gaya gesek. Dengan gambar seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah rem pada sepeda agar sepeda tidak tergelincir. Kemudian yang keempat adalah bagian bawah sepatu sepak bola diberikan pul agar tidak mudah tergelincir. Nah, ini gambarnya. Selain ada manfaatnya, ternyata gaya gesek itu juga memiliki kerugian. Apa saja? Yang pertama adalah menghabiskan energi. Kemudian yang kedua menyebabkan keausan pada permukaan benda. Dan yang ketiga menimbulkan suara yang mengganggu. Serta yang terakhir adalah mengurangi kecepatan suatu benda. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai pengertian gaya, resultan gaya, dan juga macam-macam gaya. Sekarang kita juga akan membahas mengenai macam hukum Newton. Hukum Newton itu yang pertama ada hukum Newton 1, kemudian ada hukum Newton kedua, dan ada hukum Newton ketiga. Bunyi dari hukum Newton 1 atau hukum 1 Newton adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan terus diam. Sementara benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum 1 Newton dikenal dengan istilah hukum kelembaman atau mempertahankan posisi awal benda. Nah, dengan rumus sigma F sama dengan 0, di mana F itu adalah gaya dalam satuan Newton. Nah, sekarang kita ke contoh hukum 1 Newton. Badan kita akan terdorong ke belakang saat mobil mula-mula diam kemudian bergerak. Contohnya seperti ini ya, pada saat mobilnya diam kita tetap diam, tapi ketika mobilnya bergerak kita akan terlempar atau terdorong ke belakang. Kemudian contoh yang kedua adalah badan kita akan terdorong ke depan saat mobil tiba-tiba direm dengan mendadak. Contohnya seperti ini, ketika kita naik mobil kemudian direm mendadak, maka badan kita akan terdorong ke depan seperti itu. Kemudian kita beralih ke hukum 2 Newton dengan bunyi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja terhadapnya.
tetapi berbanding terbalik dengan masanya. Kita tuliskan A sama dengan sigma F atau per M, atau sigma F sama dengan M kali A, di mana F itu adalah gaya dalam satuan Newton, kemudian M adalah massa dengan satuan kilogram, dan A itu percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Berdasarkan pengertian di atas, maka semakin besar massa benda, maka gaya yang diperlukan juga semakin besar. Contohnya, pada saat kita mendorong mobil, maka gaya yang kita perlukan juga akan semakin besar. Kemudian, semakin kecil massa benda, maka gaya yang diperlukan juga semakin kecil. Contohnya pada saat kita melempar bola. Jadi kita bandingkan nih, ya, antara mendorong mobil dan melempar bola, maka gaya yang kita keluarkan akan lebih besar pada saat kita mendorong mobil dibandingkan dengan melempar bola. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Jika sebuah benda memiliki massa 300 gram, gaya yang diperlukan untuk membuat benda bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon adalah diketahui massa, berarti dia adalah M. Massanya 300 gram, maka harus kita ubah dulu dalam bentuk kilogram. 300 gram sama dengan 0,3 kilogram. Dan yang diketahui adalah percepatan. Percepatan itu A, berarti A-nya 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya gaya, gaya adalah F. Mari kita bahas ya. Jawab. Tadi rumus untuk gaya itu F sama dengan M dikali dengan A. M-nya sudah diketahui di sini berapa? 0,3, maka tinggal kita masukkan 0,3 dikalikan A-nya sudah ketemu nih, berapa? 4. Berarti 0,3 kali 4 hasilnya 1,2. Karena yang ditanya gaya, maka satuannya Newton. Soal berikutnya. Brandon melempar bola dengan gaya 3 Newton, sehingga menyebabkan bola tersebut mengalami percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Maka, besar massa bola yang tadi dilempar adalah, diketahui apa ya? Di sini ada gaya 3 Newton, berarti dia adalah F. F-nya 3 Newton. Kemudian di sini ada kata mengalami percepatan 3 meter per sekon kuadrat, berarti percepatan itu simbolnya A. A-nya 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian, berapa besarnya massa bola? Nah, karena kita yang ditanya massa, maka kita masukkan rumus utama dulu. Rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. F-nya sudah ketemu nih, berapa? Ada 3, maka masukkan 3. Diusahakan harus lurus. Kemudian M-nya ditanya, berarti kita tulis dulu M. Kemudian A-nya sudah diketahui 3, maka kita tuliskan 3. 3 sama dengan M kali 3, ya M. Ya, berarti tinggal 3 dibagi 3 sama dengan 1. Karena kita yang ditanya massa, maka satuannya adalah kilogram. Oke, contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah percepatan benda yang terdapat dalam gambar. Diketahui M massanya 6 kg, kemudian F-nya 30, dan yang ditanyakan adalah A. Oke, langsung kita jawab saja. Rumusnya A sama dengan F dibagi M. Maka kita masukkan rumus, F-nya sudah ketemu. F-nya ada 30, kemudian M-nya 6, maka hasilnya 5. Karena ini percepatan, maka satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke hukum 3 Newton ya. Hukum 3 Newton itu disebut juga dengan hukum aksi reaksi, di mana untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama dengan arah yang berlawanan. Nah, di sini dengan rumus F aksi sama dengan negatif F reaksi. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Sesuatu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak seperti menarik atau mendorong gerobak disebut A. Gaya, B. Daya, C. Energi, atau D. Usaha. Oke, sekarang kita bahas di sini berupa dorongan atau tarikan. Berarti apa tadi? Berarti gaya. Next.
Gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda disebut gaya A. Gesek, B. Dorong, C. Gravitasi, atau D. Otot. Perhatikan kata kuncinya di sini adalah dua benda saling bergesekan dan arahnya berlawanan. Maka jawabannya adalah A. Gaya gesek. Soal berikutnya. Berikut adalah contoh penerapan hukum 1 Newton adalah A. Mendorong mobil akan terasa lebih berat dibandingkan mendorong becak. B. Pada saat motor digas maka kita akan terlempar ke belakang. C. Buah yang jatuh dari pohonnya karena sudah masak. Atau D. Pada saat kita menendang tembok maka kaki kita akan terasa sakit. Perhatikan di sini kata kuncinya adalah hukum 1 Newton atau disebut dengan hukum kelembaman atau hukum di mana mempertahankan posisi benda. Berarti di sini jawabannya apa? Hukum 1 Newton yang tepat adalah yang B. Pada saat motor digas maka kita akan terlempar ke belakang. Nah, sekarang adalah latihan soal tugas jenius untuk mengerjakan di buku tulisnya. Latihan soal untuk nomor 1. Sebuah rak buku yang bermasa 20 kg didorong dengan gaya F1 ke kiri sebesar 120 Newton dan F2 sebesar 135 Newton ke arah kanan. Besar resultan gaya tersebut adalah A. 30 Newton, B. 25 Newton, C. 20 Newton, atau yang D. 15 Newton. Next, ke soal nomor 2. Sebuah benda bermasa 2 kg bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah A. 6 Newton, B. 5 Newton, C. 4 Newton, atau D. 3 Newton. Selanjutnya ke nomor 3. Sebuah meja didorong oleh 3 buah gaya yang besarnya sama. Jika 2 gaya ke arah kanan dan 1 gaya ke arah kiri, kemanakah meja bergerak? A. Ke kanan, B. Ke kiri, C. Diam, atau D. Kanan dan kiri. Next, ke soal nomor 4. Hukum yang biasa disebut hukum kelembaman adalah A. Hukum 1 Newton, B. Hukum 2 Newton, C. Hukum 3 Newton, atau D. Hukum aksi reaksi. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Berdasarkan hukum 2 Newton, jika semakin besar massa benda, maka gaya yang diperlukan akan A. Semakin besar, B. Semakin kecil, C. Tetap, atau D. Tidak mempengaruhi gaya. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Berdasarkan hukum 2 Newton, jika semakin besar massa benda, maka gaya yang diperlukan akan A. Semakin besar, B. Semakin kecil, C. Tetap, atau D. Tidak mempengaruhi gaya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Dan juga follow akun sosial media kita di Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio, serta di akun TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mudah mengerjakan soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga